Sudah dipacu cepat, tetap saja terlambat. Tidak perlu mencari alasan. Memang sudah salah membuka lembaran. Awal yang diburu masih ada di tengah langkah diperbaiki. Semoga akhir sesuai janji. Terlambat, karya Rustian Al-Ansori. Halo sahabat semua, apa kabar? Jumpa lagi kita dalam kanal Sersan 2, serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Ya, di kanal ini kita membahas hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang biasa-biasa saja yang ada di sekitar kita, tapi kita melihat sisi lainnya. Sisi lain yang mudah-mudahan saja berguna untuk kita ke depannya dalam melihat berbagai sudut pandang. Karena setiap masalah punya berbagai sudut pandang, tergantung dari mana kita memandangnya. Dan yang pasti seminggu kita berpisah, dan tentu seminggu pula usia kita bertambah. Tadi kita buka cerita kita dengan puisi berjudul Terlambat. Ya, karena pada kenyataannya dalam kehidupan memang kita seringkali terlambat. Terlambat memahami, terlambat menyadari, dan terlambat berbuat. Tapi yang paling fatal yaitu terlambat memahami. Salah paham, ya akhirnya salah perbuatan. Ya, sama dengan hal-hal di sekitar kita tadi, ya. Dalam kehidupan kita, terutama masyarakat kita, ya, pemerintah kita baik di daerah ataupun di tingkat pusat yang mengelola negara, seringkali ya seringkali terlambat menyampaikan sesuatu, terlambat mengantisipasi sesuatu, dan terlambat menyadari sesuatu. Akibatnya, ya kalau sesuatu yang serba terlambat tentu ketika harus dikejar membutuhkan tenaga ekstra. Dan tenaga ekstra tentu saja butuh biaya yang ekstra. Tapi itu yang ingin kita coba lihat saat ini, ya. Masih sudah berjalan hampir 10 bulan lebih, ya. Hampir 10 bulan lah mungkin wabah COVID-19 ini menyerang negara kita. Saya rasa masih saja banyak yang gagal paham, ya, tentang apa itu COVID-19 atau coronavirus. Nah, kalau itu yang terjadi, di mana salahnya? Itu yang sesuai dengan pembicaraan kita tadi, ya. Kita terlambat menyadari, pemerintah kita mungkin lambat memahami. Sehingga kalau di tingkat atas kurang memahami, sampai ke bawah akhirnya berbagai persepsi. Jadi kalau di sana lambat memahami, di bawah timbul multi persepsi. Kan sampai sebegitu sadisnya di awal-awal dulu kan, sampai tenaga kesehatan ditolak oleh lingkungannya, orang mati mau dikubur pun ditolak. Itu ketidakpahaman dan keterlambatan untuk mengantisipasi, ya, untuk karena tidak dijelaskan, sehingga rakyat berjalan dengan pikirannya sendiri. Bahkan kalau saya masih, yang paling saya ingat itu adalah ketika orang rame-rame melakukan penyemprotan disinfektan. Ya mohon maaf, itu menurut saya sangat mubazir. Kayak yang disemprot atap rumah, yang disemprot pagar, jalan raya.
Berbondong-bondong lah mobil tentara atau mobil polisi, yang jelas water cannon, entah apalah namanya, mobil pemadam kebakaran, semua menyemprot jalan raya. Wiu 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 wiu. Nah, maksudnya apa? secara bercanda saya katakan saya terhina. Loh, kenapa ya? Saya terhina sama yang nyemprot disinfektan di jalan itu. Kenapa? Ya memang kenapa harus disemprot di jalan? Emangnya rakyat kita pada tinggal di jalanan, tidur di jalanan semua. Itu kan penghinaan. Menurut saya. Iya, kalau seperti itu artinya rakyat kita ada di jalanan. Kenapa jalanan yang disemprot? Dan tentu semua orang tahu kan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Kenapa ketika hal itu terjadi orang tidak berpikir untuk melakukan edukasi, ya? Dana itu dialihkan ke edukasi. Artinya kita lebih suka, ya, seremonial. Kita lebih suka kelihatannya berbuat, padahal yang kita buat tidak jelas. Kenapa tidak dibelikan hand sanitizer banyak-banyak terus dibagi ke warga dengan cuma-cuma gitu? Itu lebih baik, edukasi mereka cuci tangan dengan benar gitu kan, daripada biaya. Ya, sekarang ada lagi dibentuk tim A, tim B, tim C, ya, semua untuk sosialisasi. Tapi mereka bikin posko, jaga-jaga di jalan, razia di jalanan, dan itu pun hangat-hangat tahi ayam. Kenapa tidak dengan edukasi? Itu lebih, menurut saya itu lebih tepat. Bahkan untuk perguruan tinggi pun juga harus seperti itu. Bagi perguruan tinggi yang membidangi bidang eksak, misalnya teknik segala macam, ya silakan buat obatnya, buat alatnya. Terus yang di bidang sosial apa? Nah, ini sebetulnya yang paling berperan. Tugas mereka edukasi. Kenapa tidak dibuat relawan edukasi? Kan begitu. Pemerintah ngapain nggak bikin satgas sampai ke tingkat RT RW, yang jalan, yang kerja. Pemerintah kota atau kabupaten gitu kan. Kenapa tidak sampai ke tingkat kecil dibikin, dan itu dibiayai gitu. Saya kira biaya jauh lebih kecil daripada harus mengeluarkan dana yang untuk angkanya yang terus tidak terkendali. Jadi kita memang sering terlambat. Kenapa? Salah satu hal kita tidak mau belajar. Kita malas baca. Tapi soal cerita malas baca, saya teringat sebuah anekdot gitu. Ketika orang mengatakan, itu bangsa kamu, orang Indonesia, kalian malas membaca. Saya bilang, ya Anda tidak salah. Kenapa? Ya memang orang di minimarket aja pintunya dorong, Anda tarik gitu. Tulisannya dorong terus ditarik. Atau sebaliknya. Jadi, tapi apapun adanya tetap yang bertanggung jawab pemerintah. Yang selalu terlambat, ya, selalu terlambat mengedukasi, ya, terlalu terlambat mengambil tindakan, ya, terlambat mengambil tindakan yang tepat. Kita lebih banyak bermain pada tindakan yang tidak efisien. Kita lebih banyak pada pada seremonial. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Selamat malam, Indonesia.